Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri maqdar adim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar bersama tentang Kitabul Adab, yaitu kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, yang mana kitab ini karangan Syekh Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ali bin Husaini, yang mana beliau mendapat pelajaran dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu di antara adab-adab setelah bangun dari tidur. Jadi setelah kita kemarin itu membahas tentang adab kita tatkala akan tidur, maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan adab-adab setelah bangun tidur. Jadi ketika akan tidur ada adabnya, dan ketika setelah bangun tidur juga ada adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab setelah bangun dari tidur, yaitu yang pertama, mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur, kemudian bersiwak, kemudian membaca doa berikut: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi itu doa tatkala bangun tidur yang versi panjangnya, tapi bagi orang yang awam itu cukup Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin cukup hanya itu saja. Kenapa adab yang pertama di dalam kitab ini yaitu adab setelah bangun tidur, yaitu membaca doa setelah bangun tidur? Karena kita itu sering kali lupa. Biasanya itu ketika bangun dari tidur langsung megang HP, ada yang langsung kamar mandi, ada yang langsung lihat TV, ada yang langsung sholat subuh, tetapi lupa untuk mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, yang mana kita itu disuruh bersyukur kepada Allah bahwa kita itu masih diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia ini, yaitu dengan melafalkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kemudian ada faedah lagi, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma min abdin yaqulu hina raddallahu ilaina ruhahu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Yang artinya, tidak terdapat seorang hamba yang tatkala nyawanya oleh Allah dikembalikan lagi, yaitu bangun dari tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang mana kecuali ketika orang membaca lafaz tersebut, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, meskipun dosanya orang tersebut sebanyak buih yang berada di lautan. Jadi ada tambahan lagi, ketika kita bangun tidur itu kan disunahkan untuk bersiwak, kemudian baca doa
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Nah, kemudian kita tambahkan doa lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana yang membaca doa tersebut maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun banyaknya itu sebanyak buih atau busa yang berada di dalam lautan. Dan kemudian adab yang ketiga yaitu memandang ke arah langit atau atap rumah seraya membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wa ayatin li ulil albab alladzi yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ila akhirih. Nah, jadi adab yang kedua kita itu disuruh tatkala bangun dari tidur memandang ke arah langit atau atap rumah seraya membaca ayat tersebut, yaitu pada surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 100. Nah, jadi 90 tadi 10 ayat pada surah Al-Imran, yaitu pada ayat ke 190 sampai ayat 200. Nah, maka kita disunahkan untuk membaca ayat tersebut ketika bangun dari tidur. Nah, kemudian adab yang ketiganya lagi yaitu bagi seorang yang bangun tidur itu dianjurkan untuk berwudu, kemudian sholat sunnah tahajud dan witir. Nah, bagi orang yang ahli tahajud dan sholat witir, nah itu ketika bangun sebelum sholat subuh itu ditambah lagi adabnya itu untuk berwudu. Habis berwudu langsung mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud sebelum sholat malam, sebelum sholat subuh, maksudnya sholat subuh. Kemudian adab yang keempat yaitu membangunkan istri dan anaknya agar juga ikut melaksanakan sholat sunnah tahajud dan witir. Nah, jadi alangkah baiknya bagi seseorang tatkala bangun dari tidurnya itu, tatkala ia sudah istiqomah melakukan sholat malam itu dianjurkan lagi untuk membangunkan istri dan anaknya. Jadi bukan hanya suaminya saja yang melaksanakan sholat malam, akan tapi dianjurkan pula untuk membangunkan istri dan anaknya agar melaksanakan sholat tahajud bersamanya. Nah, jadi tadi ini yaitu pembahasan adab tatkala bangun dari tidur, yaitu ada 4 adab. Nah, langsung saja kemudian kita masuk pada bab yang kedua, yaitu adab tatkala bermimpi baik dan buruk. Nah, jadi ada adabnya juga tatkala kita itu bermimpi baik ataupun bermimpi yang buruk. Bermimpi baik contohnya kita bertemu dengan kekasih Allah, dengan para ulama, dengan para wali, dengan Nabi Muhammad SAW. Ataupun contoh mimpi buruk yaitu kita dikejar-kejar setan, jatuh dari pohon, itu akan termasuk mimpi yang buruk. Nah, adabnya tatkala kita sedang dalam keadaan seperti itu, baik bermimpi baik, baik bermimpi yang buruk ataupun bermimpi yang baik, maka itu ada adab-adabnya. Nah, di antara adab-adab ketika bermimpi baik, yang pertama itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab yang pertama tatkala kita diberikan oleh Allah mimpi yang baik, itu kita adabnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah diberikan mimpi yang baik. Dan adab yang kedua yaitu membaca doa berikut, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat, Allahumma ja'alha saratan nafi'ah tasurru wala tahurru wa tanfa'u wala tadurru, Allahumma la taj'alna minal mustadrajina bin na'ma wala minal mu'dhiyina bil bala. Nah, jadi
Adab yang kedua, dianjurkan membaca doa yang telah saya sebutkan tadi. Dan kemudian adab yang berikutnya yaitu tidak menceritakan mimpi baiknya kecuali hanya kepada orang yang dicintai dan amanat. Di adab yang berikutnya yang nomor 3 yaitu bagi orang yang bermimpi baik itu dianjurkan untuk menceritakan mimpi baik tersebut kepada orang yang dicintainya ataupun orang yang amanat. Nah, kenapa? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ar-ru'ya hasanatu minallah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Yang mana artinya datangnya mimpi yang baik itu murni dari Allah. Jadi mimpi yang baik itu mimpi itu berarti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan. Nah, jika salah seorang dari kalian itu bermimpi baik, maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi, nah kenapa kita harus menceritakan tatkala hendak menceritakan mimpi baik tersebut kepada orang yang kita cinta ataupun orang yang amanat. Nah, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang mengisahkan perkataan Nabi Yakub kepada putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ya bunayya la naqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, yang artinya ayahnya berkata, yakni Nabi Yakub, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena jika kau menceritakannya maka mereka akan membinasakanmu. Jadi kenapa kita itu ketika mimpi baik itu dilarang untuk dianjurkan tidak menceritakan kepada seorang yang kita cintai dan orang yang amanat. Faedahnya yaitu supaya orang lain itu, orang yang kita ceritakan tidak timbul dalam hati itu rasa dengki dan iri. Nah, maka kita dianjurkan hanya menceritakannya pada orang yang kita cintai dan amanat. Yang amanat itu tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa sehingga orang lain itu merasa iri kepada orang tersebut. Yang saya pernah dengar dari ngaji saya itu dari Said Muhammad. Beliau itu berkata bahwa Habib Abdullah bin Umar, yaitu kakek beliau, yang mana Habib Abdullah bin Umar itu seorang wali yang berada di tanah Balung. Itu kakek Said Muhammad, pengarang Kitabul Adab ini. Nah, beliau menceritakan bahwa Habib Abdullah bin Umar itu tatkala mimpi baik itu dicatat di dalam buku. Jadi beliau itu membuat buku khusus untuk mimpi-mimpi yang baiknya. Dikasih jam, dikasih tanggal, ditulis di situ buku sitat. Kenapa beliau tulis di dalam buku tersebut, khusus buku tersebut tidak diceritakan oleh anak? Karena itu untuk menjaga perasaan orang lain, untuk tidak menimbulkan rasa dengki dan iri kepada orang lain. Nah, dan tujuannya lagi, ketika beliau wafat, buku tersebut itu bisa dibaca oleh keturunannya, anaknya, cucunya, dan seterusnya, bahwa beliau itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan orang soleh dan lainnya. Nah, jadi alangkah baiknya tatkala kita bermimpi itu baik, maka jangan diceritakan, tetapi kita lebih baiknya kita membuat buku khusus catatan yang mana isinya tersebut mengandung mimpi-mimpi baik kita, dikasih jam, dikasih tanggal. Nah, seperti itu amalannya Habib Abdullah bin Umar, yang mana beliau itu kakeknya Said Muhammad. Nah, dan kemudian adab yang berikutnya yaitu semangatnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Nah, jadi tatkala kita itu diberikan oleh Allah mimpi yang baik, mimpi melihat orang soleh, mimpi bertemu dengan orang soleh,
mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dalam mimpi tersebut ketika kita bangun kita harus bertambah ketaatan kita. Kita harus lebih semangat lagi ibadah kita, semangat lagi amalan soleh kita tatkala kita sesudah bertemu atau bermimpi dengan orang-orang soleh ataupun Nabi Muhammad SAW ataupun mimpi yang baik. Nah, jadi adabnya kita harus lebih semangat lagi dalam melakukan ibadah. Kemudian yang nomor 5 yaitu adabnya tidak berbangga diri atas mimpi yang telah dilihatnya. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ar-ru'ya tasurru wa la tahurru." Yang mana yang artinya kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi yang baik, akan tetapi janganlah kamu berbangga diri. Nah, jadi adab yang berikutnya yaitu tatkala kita mimpi baik, kita tuh tidak dianjurkan untuk berbangga atas mimpi kita. Lebih baik kita tuh bersyukur kepada Allah dan bertambah semangat lagi ibadah kita. Kemudian adab yang berikutnya yaitu yang keenam, menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian salafus saleh, yaitu dengan tujuan agar anak keturunannya dapat lebih mengenalnya dan mengikuti jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukannya, bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Nah, yang tadi itu sebagaimana yang telah terjadi, yang telah dikisahkan oleh Habib Abdullah bin Habib dari Sayyid Muhammad, itu yang mana kakek beliau itu Habib Abdullah bin Umar itu selalu ada catatan khusus buku untuk mencatat mimpi-mimpi beliau, yang mana tujuannya itu mengikuti salafus soleh ataupun supaya anak keturunannya dapat mengenalnya dan mengikuti jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukannya. Nah, yang mana tujuannya juga bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum, tetapi untuk anak keturunannya supaya bisa mencontohnya seperti itu. Dan adab yang berikutnya yaitu jika terdapat seseorang yang telah mengabarkan mimpinya kepadamu, maka ucapkanlah kepadanya khairan ra'aita wa khairan yakunu khairan talaqahu wa syarrun talaqahu wa khairan lana wa syarrun ala a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Mana adab yang berikutnya yaitu tatkala ada seseorang itu menghampiri kita, kemudian orang tersebut itu menceritakan mimpinya. Nah, maka kita tidak boleh untuk menghakimi sendiri bahwa mimpi apa, kita tidak boleh itu untuk mentafsirkan menurut kita sendiri. Beliau Habib Muhammad Amin itu pernah berkata, yaitu ketika ada seseorang itu menceritakan mimpi kepadamu, maka jangan kita itu mentafsirkan mimpi tersebut menurut akal kita. Nah, bagaimana berdasarkan hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman qala ra'aitu ru'ya qala khairan ra'aita wa khairan yakun wa fi riwayah khairan talaqahu wa syarran talaqahu khairan lana wa syarrun ala a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa dirinya itu telah bermimpi baik, yaitu kebaikan yang telah kamu lihat dan kebaikan yang akan terjadi, dan dalam ayat yang lain kebaikan yang telah kamu terima dan keburukan yang telah tertangkal, kebaikan untuk kita dan keburukan untuk musuh kita, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut, bukan mentafsirkan mimpi tersebut menurut akal kita pribadi, yang mana nanti sebabnya akan berburuk sangka kepada Allah SWT. Dan adab yang berikutnya yaitu mentafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat, yaitu setelah sholat subuh
berdasarkan hadis an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaina biwajhi wa qala hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'ya, yang artinya dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata jika Nabi Muhammad SAW itu selesai dari sholat subuh maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, yaitu para sahabat. Yang mana kemudian beliau berkata, apakah salah seorang di antara kalian ada yang telah bermimpi baik tadi malam? Nah, jadi lebih baiknya atau adabnya dianjurkan bagi kita ketika kita bermimpi itu mentafsirkannya itu lebih baik itu setelah sholat subuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu selalu menanyakan kepada umatnya, pada pengikutnya tatkala setelah sholat subuh, maka beliau itu menghadap para sahabat dan berkata, adakah yang tadi malam bermimpi baik? Nah, jadi mentafsirkan mimpi itu lebih baik setelah sholat subuh. Kemudian ada yang berikutnya, tidak berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik padahal dirinya tidak bermimpi demikian, karena hukumannya adalah haram dan termasuk berbohong kepada Allah, karena datangnya mimpi yang baik adalah dari malaikat yang diutus oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Jadi adabnya lagi yaitu kita itu tidak boleh mengandai-andai atau berbohong kepada diri kita sendiri terhadap mimpi kita, mengaku-ngaku tadi malam saya melihat si fulan, wali si fulan, padahal ia tidak melihatnya, maka itu hukumnya haram, dimana secara otomatis itu orang tersebut akan berbohong kepada Allah SWT, dimana mimpi baik itu berasal dari malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man tahallama bi khulmin lam yarahu kullifa ayyaqida baina syari'ataini wa lam yaf'al, barang siapa yang berbohong atas mimpi yang tidak dilihatnya, maka orang tersebut akan dipaksa untuk mengikat antara dua biji syair sejenis beras, sedangkan dia tidak akan mampu melakukannya. Jadi siksaannya bagi orang yang selalu mengada-ngada atau berbohong dalam mimpi yang baik itu nanti di akhirat akan, yaitu ia akan mengikat biji beras sejenis beras, biji beras, mengikat beras, yang mana hal tersebut tidak akan mampu dilakukannya. Kemudian adab yang ke-10 yaitu adab tatkala bermimpi yang baik, yaitu membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur tatkala berbicara, karena sikap jujur dapat mendorong seseorang untuk bermimpi baik dan benar. Nah, jadi ternyata mimpi baik itu juga berhubungan dengan tutur kata kita, berhubungan dari perkataan kita tatkala belum tidur, ketika bangun. Nah, apabila perkataan kita itu mengandung kebaikan, insya Allah nanti mimpi baik. Tetapi sebaliknya apabila kita berkata sering yang maksiat, maka itu akan sulit untuk mimpi yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, asdaqakum ru'ya asdaqukum hadisan, yang mana artinya paling baiknya mimpi dari kalian adalah yang paling jujur pembicaraannya. Jadi adab-adab tatkala kita bermimpi baik itu sangat banyak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin hanya sampai 10 adab saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.